Berani-beraninya. Lagi ngapain sih goyang-goyang? Hah? Lagi skidi pap-pap? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Kali ini saya akan melakukan uji nyali seorang diri di lahan kosong ini yang konon terbilang angker. Dan di belakang kami, tepat di sini, ada pohon melinjo yang konon ditempati oleh sosok kuntilanak. Bagaimanakah eksistensi saya beserta makhluk astral sekitar sini, seorang diri? Nantikan uji nyali saya kali ini tetap di Lorong Misteri. Assalamualaikum pemirsa. Saya sudah ditinggal seorang diri di tempat ini, dan di depan saya, tepat di depan saya ini merupakan posisi lampu CCTV di sini ya, yang dipantau dari kejauhan oleh tim, bukan tim sih, satu orang, tapi disebut tim juga ya, nggak juga ya, tim, bisa disebut tim. Dan di sini lampu untuk cahaya penerangan saya karena nggak menggunakan lilin. Kenapa nggak menggunakan lilin? Karena dulu sebelum menggunakan lampu seperti ini, saya menggunakan lilin, tapi mengganggu daripada sinar yang dipancarkan oleh CCTV infrared ini ya. Saya merasakan cukup mual di sini pemirsa, nggak tahu kenapa. Allah. Seperti bunyi serigala atau anjing ini. Seperti bunyi serigala atau anjing ini. Seperti bunyi serigala atau anjing ini, atau orang menangis sepertinya di daerah sana. Daerah sini itu ini ya, pohon-pohon pisang. Dan di sebelah sini merupakan sawah yang sempat kita eksplor, lahan kosong juga. Dan di tempat belakang saya ini pohon melinjo, yang konon pohon melinjo atau pohon tangkil ini
disukai sekali oleh makhluk-makhluk semacam kuntilanak atau pocong gitu ya. Saya juga nggak paham kenapa setan itu suka sekali dengan pohon tangkil. Apakah tangkil itu enak? Makanya banyak orang yang asam urat karena makan tangkil, mungkin karena enak. Makan emping. Allah. Terdengar seperti suara gamelan, pemirsa? Kedengeran gak sih suara gamelan kayak suara ini? Tembang Jawa gitu atau apa ini? Kayak sinden. Padahal sini nggak ada loh. Ini malam ini, tengah malam ini. Ini nggak ada hajatan ini, pemirsa. Allah. Jelas sekali, jelas di sekitar sini nih. Saya nggak nyangka ini. Apa ini? Ini ada dangdutan atau apa sih ini? Allah, gerak pemirsa. Aduh, saya mulai jiper nih. Mulai takut saya ini. Allah, gerak pemirsa. Aduh, saya mulai jiper nih. Mulai takut saya ini. Allah, gerak pemirsa. Aduh, saya mulai jiper nih. Mulai takut saya ini. Allah. Ya Allah, ya Rabb. Saya mulai takut. Kenapa saya takut ini? Maaf ya. Saya mual. Aduh, saya mual. Saya mual. Sorry pemirsa, agak menjijikan rupanya. Saya merasa resistensi yang cukup terasa di sini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim. Allah. Bunyi makin kencang ini suaranya. Allah. Ada yang melempar. Siapa itu? Yang melempar berani-beraninya. Allah. Tercium seperti bau dupa pemirsa. Cium bau dupa. Kayak bau asap dupa. Kayak menyan. Padahal saya nggak bakal menyan sama sekali nih. Cium bau menyan. Allah. Pemirsa, saya mendengar seperti orang menangis tadi. Bentuk-bentuknya itu seperti suara anak kecil usia 7 tahun, perempuan. Saya nggak paham ini. Dia seperti merintih-rintih, seperti korban pembunuhan kah? Suaranya seperti itu. Biasanya kalau suara nangis gitu hanya ada di tempat-tempat seperti tempat rumah korban pembunuhan atau gerbong kereta yang sempat mengalami kecelakaan, sehingga banyak sekali suara tangisan-tangisan seperti itu. Dan saya mendengar dari arah sini ke arah kanan jelas sekali. Allah bergerak seperti terjatuh di atas, bergerak ini. Jelas bergerak. Allah, saya mulai merinding. Seperti ada yang melempar dari atas. Batu atau buah ini jatuh. Coba dong, jangan jatuhin apa-apa. Kalau mau jatuhin ini aja nih.
Emas, kilo aja emas. Jatuhin emas kilo. Mas Joko, Mas Darto. Kita selingan guyon pemirsa supaya nggak serem-serem banget. Kalau terlalu serem, kita bawa serem juga tertakut sendiri ke kitanya. Jadi usahakan kalau di tempat seperti ini gitu kita mensugesti diri kita sendiri, pikiran kita sendiri kepada hal-hal yang tidak menakutkan seperti itu. Nah, contoh seperti ini, suara-suara aneh seperti ini. Kalau kita ikutin, kita takut, kita merinding, karena tubuh kita merasakan sinyal dari pikiran kita. Coba kalau kita sugestikan itu hal yang remeh atau hal-hal yang nggak sama sekali nggak membuat kita takut, pasti tubuh kita, pikiran kita menerima sinyal itu sebagai hal-hal yang emang kita nggak takut. Jadi kita nggak merasakan merinding di bulu kuduk atau di tungkuk kita. Setidaknya mengurangi. Kalau nggak takut ya mengurangi, setidaknya seperti itu. Makanya kalau kita dalam keadaan takut, usahakan untuk mensugesti pikiran kita, mindset kita dengan hal-hal yang tidak menakutkan, tidak menyeramkan, malah sebaliknya yang menyenangkan atau hal-hal yang lucu. Kita anggap aja hal yang remeh. Nah, insya Allah kita nggak bakal takut, pemirsa. Karena sebenarnya yang harus kita takutin itu bukan makhluknya, tapi khaliknya, penciptanya. Apa yang kita takut sama setan? Toh setan pun sama, ciptaan juga. Malah adanya setan harus membuat kita takut kepada Allah, membuat kita takut kepada Sang Maha Pencipta. Yang menciptakan ya makhluk itu, menciptakan setan itu. Setannya mah nggak seberapa. Yang menciptakan ya makhluk itu, menciptakan setan itu. Setannya mah nggak seberapa. Yang menciptakan ya makhluk itu, menciptakan setan itu. Setannya mah nggak seberapa. Kita jangan takut sama setannya, pemirsa. Meskipun ya setan itu menyeramkan wajahnya, tapi saya rasa setan mungkin sedikit sekali potensi untuk menyakiti kita. Gak mungkin kayaknya. Kecuali ada namanya teluh, guna-guna itu beda. Oh, punya apa tuh? Nih, jangan-jangan setan apa ini? Allah. Pemirsa, ya Allah ya Rabb. Setannya menggerakkan ini, pohon pisang. Allah, makin ini dia, makin goyang-goyang dia. Setan ngapain lo? Goyang lagi lo. Berani-beraninya. Lagi ngapain sih goyang-goyang? Hah? Lagi skidi papap. Hah? Skidi papa sodikap biskuit ahoy kamu setan. Please lah, jangan skidi papap setan. Bikin takut aja. Setan. Bunyi dia. Bunyi dia. Bunyi dia. Bunyi dia. Nantangin. Sini. Banyak sekali bunyi-bunyi pemirsa. Banyak sekali bunyi-bunyi pemirsa. Tapi yang saya lihat gak ada sama sekali yang bergeraknya. Cuman ini aja nih, pohon pisang. Jelas sekali.
Allah ya Rob. Sepertinya bunyinya bukan dari suara tadi, gamelan tadi bukan hantu atau eksistensi malu astral ya sepertinya. Sepertinya ada acara orkes atau apa ya, organ ya, atau ada pesta-pesta mungkin di kampung sebelah. Banyak sekali suara-suara aneh. Maksudnya suara-suara speaker mungkin. Bagaimana kalau saya tirukan suara kuntilanak pemirsa supaya mengundang? Setuju nggak? Coba dong, saya minta untuk pemirsa semua, subscriber saya, subscriber Lorong Misteri maupun penonton yang baru nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share-nya juga. Dan juga komen challenge apa yang harus saya buat, challenge apa yang harus saya lakukan di tempat yang angker. Karena saya ngerasa challenge-nya monoton gitu-gitu aja. Bahkan hal-hal yang konon kata dukun-dukun bisa memanggil hantu itu udah saya lakukan. Seperti bakar apel jin, kemenyan, apalagi namanya madat, apalagi candu, apa segala macam itu udah saya bakar. Menyanyiin challenge lingsir wengi, terus mandi kembang 7 rupa malam-malam, kemudian ya hampir semua sih udah saya lakuin. Bersiul, yang hal-hal yang menurut orang nggak boleh dilakukan malam-malam udah saya lakukan. Malam-malam udah saya lakukan. Malam-malam udah saya lakukan. Nantangin genderuwo, berisik banget. Saya tirukan suara kuntilanak pemirsa. 1, 2, 3. Hei, siapa tuh? Sini. Kita nongkrong bareng ngopi. Aduh. Mulai dia pemirsa. Woi. Punya apaan tuh? Bismillah. Ngantuk jadinya nih. Ini kayak jadi-jadian ya? Hewan jadi-jadian atau apa nih? Siluman? Hah? Kakak ipar Sun Gokong? Siluman kerbau? Siapa lagi nih? Allah. Mana nih yang konon menunggu pohon melinjo ini nih? Kuntilanaknya nggak nongol-nongol. Nongol lah kuntilanak. Saya tantang kamu. Bisanya apa kamu jalan, terbang, merangkak, timbul dari tanah? Apa? Kayang. Bisanya apa? Allah. Allah, seperti ada angin kencang sekali pemirsa, goyang-goyang semua pohon di atas saya. Tapi ini nggak ada angin. Saya ngerasa
gerah di sini, nggak ada angin ini, goyang sendiri ini. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. Allah mirsa. Bagaimana Bang Heri di sini? Saya rasa, Bagaimana Bang Heri di sini? saya rasa, Bagaimana Bang Heri di sini? saya rasa cukup lumayan menantang, tapi saya nggak merasakan hal-hal yang begitu parah. Saya ingin satu hal yang lebih lagi nih di tempat sini. Gitulah. Oke, kita langsung tutup aja, karena saya juga udah ngantuk. Hah? Oke, baik. Pemirsa, baik, kita sudahi uji nyali malam hari ini, dan inilah dia sekelumit kisah uji nyali kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lorong Misteri. Jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe channel Lorong Misteri dan juga Glory Studios. Dan tetap bersama saya di Lorong Misteri.